Perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria, yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Trump mengklaim Iran kini sedang mengalami kekalahan telak. Dalam pernyataannya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz. Kini Trump berencana akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai bagian dari wilayah Amerika Serikat. Menurut Trump, kini Iran sedang mengalami kekalahan telak. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the strait. Now they can be a nuisance. They can put a mine in the water, and people don't like having mines hit their billion-dollar ships, etc. Sengketa Selat Hormuz terus terjadi dalam konflik antara Iran dengan Amerika Serikat. Iran menyatakan Selat Hormuz tidak akan dibuka selama AS terus mengintervensi. Iran menuduh Amerika Serikat gagal penuhi ketentuan dalam nota kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya. Pemirsa, approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali merosot jelang pemilu paruh waktu atau midterm election November mendatang. Mendekati midterm election, popularitas atau approval rating Donald Trump semakin anjlok. Berdasarkan survei Reuters Ipsos yang dilakukan pada 14 hingga 17 Agustus 2026, hanya 33% warga Amerika yang menyetujui kinerja Trump sebagai presiden. Sebaliknya, 64% sisanya menyatakan tidak menyetujui. Angka tersebut turun dari 35% dalam survei yang dilakukan pada awal Agustus dan menjadi level terendah Trump dalam masa jabatan keduanya. Sejumlah faktor menjadi penyebab anjloknya approval rating Donald Trump, di antaranya isu inflasi, harga energi, hingga kondisi rumah tangga. Sejumlah tekanan ekonomi tersebut semakin diperburuk konflik Amerika Serikat dengan Iran. Perang yang sebelumnya diperkirakan berlangsung singkat, justru berlangsung lama dan menekan pasar minyak global yang berdampak pada kenaikan harga bahan bakar. Sehingga turunnya approval rating Donald Trump menjadi peringatan bagi Republicans yang saat ini berusaha mempertahankan kontrol mereka di Kongres. Sementara bagi Demokrat, hal ini menjadi peluang untuk merebut kursi Kongres. Pasukan Israel kembali menyerbu wilayah tepi barat, tepatnya kota Al-Dariyah. Dalam operasi militer tersebut, mereka menangkap 8 warga Palestina. Pasukan Israel melancarkan penggerebekan besar-besaran di kota Al-Dahiriyah sebelah selatan Hebron tepi barat pada Rabu. Mereka memberlakukan jam malam dan pembatasan ketat pergerakan warga di wilayah tersebut. Dalam operasi militer tersebut, 8 warga Palestina dilaporkan ditangkap dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Pasukan Israel juga menyerbu permukiman serta menggeledah dan merusak rumah-rumah warga.
Sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah akibat penyisiran tersebut. Media lokal melaporkan beberapa rumah warga dialihfungsikan secara paksa untuk menjadi pos atau barak militer Israel. Pasukan pertahanan Israel IDF menutup 2 jalur terowongan bawah tanah sepanjang 2 km di wilayah Gaza. Terowongan ini disebut merupakan infrastruktur bawah tanah milik Hamas dan menjadi sasaran operasi IDF. Rekaman yang dirilis IDF memperlihatkan jalur terowongan yang sempit dengan sejumlah peralatan di dalamnya. Rekaman tersebut tidak secara independen dapat memverifikasi lokasi manapun, maksud kami lokasi maupun fungsi terowongan. Militer Israel mengklaim terowongan itu milik Hamas dan menjadi sasaran operasi. IDF menyebut jalur yang membentang di wilayah Gaza Tengah dan Selatan ditutup dengan memompakan beton ke dalam terowongan. Operasi ini pun menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai penutupan terowongan dapat berdampak pada infrastruktur sipil. Sementara otoritas dan warga Palestina juga menuduh Israel menempatkan patok penanda di sejumlah wilayah Gaza yang disebut dapat memperluas area di bawah kendali Israel hingga saat ini. Hamas belum memberikan tanggapan publik terkait operasi penutupan terowongan tersebut. Pemirsa, viral 3 warga negara asing Israel yang juga merupakan tentara IDF diusir pemilik salah satu gym atau pusat kebugaran di Bali. Pengusiran dipicu oleh salah satu WNA yang bersikap kasar pada staf lokal. Viral di media sosial, video 3 warga negara asing asal Israel diusir dari sebuah gym di Ubud, Gianyar, Bali. Pemilik gym beradu argumen dengan salah satu WNA Israel, kemudian meminta ketiganya meninggalkan tempat. You guys are not even allowed to be in this country, man. You come with a different passport, no? And be happy. I don't involve police. Pemilik gym Samir menegaskan pusat kebugaran miliknya tak melayani orang Israel dan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Ia menjelaskan bahwa pengusiran berawal dari sikap kasar salah satu WNA Israel kepada staf lokal. I asked them where they're from. They told me they're Israelis. So I said, we don't serve Israelis, we don't serve the IDF, and we don't serve anyone who's rude to our staff. You know, they're hardworking locals. You just respect them. You have to leave. Yeah. Samir menambahkan setelah diusir, ketiga pria tersebut memberikan ulasan bintang 1 di Google Review. Dalam ulasan tersebut, ia dituding rasis dan mengusir mereka karena alasan agama. Samir pun menegaskan sikapnya bahwa ia tak akan melayani pasukan Israel dan siapapun yang kasar kepada staf lokal.